Jangan-jangan kamu penipu. Ya, kami nggak punya uang. Aku juga nggak akan kasih password kartu bank Mami ke kamu. Bocah kecil ini cukup pintar juga. Ya, gen keluarga lu memang begini. Tapi tenang saja. Kakek nggak akan minta uangmu kok. Kakek malah akan kasih semua uang ke kamu. Aku sekarang sudah otu ke rumahmu. Ngapain kamu ke rumahku? Ya tentu saja untuk menjengukmu. Bocah kecil, syukurlah kamu di rumah. Hei, ikut aku. Ngapain? Lepasin dia, lepasin. Lepasin, kamu nggak apa-apa. Songsi ya, kamu ngapain? Gawat. Anak itu dalam bahaya, cepetan. Aku harus telepon Jin Chen, suruh dia segera ke sini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Bocah sialan. Anak durhaka, di saat genting begini malah nggak bisa dihubungi. Lebih cepat lagi, aku mau lihat. Siapa yang berani mengancam keselamatan cucuku? Kalau sampai ketangkap, aku habisi dia. Rumah ini sudah kubeli dari pemiliknya. Sekarang bawa anak kesayanganmu itu, dan pergi dari sini. Pemilik rumah nggak bilang apa-apa ke aku. Aku mau tanya pemilik rumah. Jangan banyak bicara. Sekarang rumah ini milikku. Aku suruh kalian pergi. Kalian harus pergi. Pergi buang semua barang mereka. Keluar. Mereka banyak orang. Aku nggak bisa main keras. Kami nggak perlu merepotkan kalian. Aku beresin sendiri. Pergi sekarang. Aku nggak cuma mau bikin kamu pergi dari rumah ini, tapi aku juga mau bikin kamu pergi dari kota ini. Jangan pernah kembali lagi. Atas dasar apa? Karena aku yang lebih dulu kenal Kak Jin Chen. Wanita kayak kamu yang melahirkan anak di luar nikah. Wanita nggak bener kayak kamu. Berani-beraninya naik ke ranjangnya. Hari itu jelas-jelas. Kamu yang kasih obat ke dia. Makanya dia nyari aku. Aku nggak peduli apa alasannya. Ye Seng Seng. Kamu udah berkali-kali ngerusak rencana bagusku. Dan bikin Kak Jin Chen ngelindungin bocah kecil ini. Apa kamu nggak cuma mau pakai wajahmu itu buat ngegoda dia? Aku nggak ngegoda dia. Kamu masih ngeles aja. Sekarang, apapun yang kamu bilang, udah ngehalangin jalanku. Kalau mau hidup, pergi dari Hai Cheng. Aku pergi sekarang. Ayo. Cepetan, lebih cepat lagi. Bocah sialan, kenapa baru angkat telepon? Aku udah nemuin cucuku, tapi sekarang dia dalam bahaya. Cepetan ke sini. Apa? Aku segera ke sana. Siapa yang berani ngebully tuan muda kecil keluarga lu? Cari mati. Ya, iya. Mami, kita beneran harus pergi. Lebih baik menghindar daripada melawan. Kita pikirkan lagi setelah pergi dari sini. Tunggu dulu. Mau apa lagi kamu? Kalian tinggal di rumahku. Selama ini, membuat rumahku berantakan. Sekarang aku minta kalian, ganti rugi biaya penyusutan rumahku, saat aku pindah ke rumah ini. Kenapa aku harus ganti rugi? Aku nggak peduli. Nggak mau ganti rugi juga boleh. Kalau begitu, biarkan kelinci kecilmu itu berlutut dan kau tahu padaku. Aku akan membiarkan kalian pergi. Songsi ya, kamu terlalu nggak tahu malu. Berarti harus bayar. Dong, pergi. Geledah dia. Ambil semua barang berharga di badannya. Keluar. Kalian ngapain? Lepasin. Lepasin aku. Dasar orang jahat, minggir kamu. Dasar bocah manis, barang-barang yang kamu buang terakhir kali, bikin aku malu. Aku belum balas dendam sama kamu, sekarang kamu berani dorong aku. Lihat aja. Aku hajar kamu. Lihat aja. Aku hajar kamu. Songsi ya. Dia baru keluar dari rumah sakit, jangan sentuh dia. Kamu mau uang? Kan, aku kasih ke kamu. Aku kasih semuanya ke kamu. Sekarang baru mau ngasih uang. Terlambat. Kamu sebenarnya mau ngapain? Jangan sakiti dia. Kamu nggak mau anakmu berlutut juga boleh. Kamu gantiin dia berlutut minta ampun. Kamu berlutut dan mohon padaku. Aku akan melepaskannya. Mami jangan. Kamu mau berlutut apa enggak? Nggak mau berlutut. Ya, baiklah. Aku berlutut. Mami, jangan. Aku berlutut untukmu. Haha. Hahaha. Kumohon. Lepaskan Xiao Bao. Ye Seng Seng. Kamu nggak ngangka bakal ngalamin hari ini. Kan, siapa suruh kamu rebut pacarku? Ini yang pantas kamu terima. Cepat lepaskan dia. Mimpi. Meskipun kamu mohon padaku 1000 kali, aku juga nggak akan melepasin bocah manis ini. Jangan. Siapa yang berani ngebully cucuku? Paman.
Minggir. Cucuku, kamu nggak terluka, kan? Masih bengong aja ngapain? Tangkap mereka. Lepasin mami aku. Paman. Paman, ini kenapa? Keberanian dari mana kamu? Berani ngebully cucuku. Dia Xiao Bao, kakek. Kakek bilang apa? Aku kasih tahu kamu ya, ini cucuku. Satu-satunya penerus keluarga lu kami. Kamu berani ngebully dia, sama aja kamu cari gara-gara sama aku. Paman, bukan begitu. Aku sudah beli rumah ini. Aku cuma mau minta mereka keluar. Wanita jahat. Kamu bohong. Kamu ngebully mami aku. Masih mau mukul aku lagi. Betul. Tongkatmu itu, kalau kena tangan Xiao Bao bisa patah. Kalian ngomong sembarangan. Diam. Masih ngejelasin apa lagi? Aku baru aja lihat semuanya. Paman, paman, bukan begitu, paman. Maafkan aku, demi kedua keluarga kita, sudah berteman baik selama beberapa generasi. Maafkan aku ya, paman, biar ku kasih tahu. Ya, kalau bukan karena orang tuamu, hari ini aku patahkan kakimu. Aku secara resmi memberitahumu. Mulai sekarang, kamu harus jauhi mereka berdua. Kamu juga nggak boleh masuk ke rumah kami. Dengar? Ya, jangan, paman, usir mereka. Pergi. Paman, pergi sana, paman. Paman salah paham, sungguh. Bukan begitu, paman. Paman, pergi. Cucu kesayangan, kemari. Kemari, biar kakek peluk. Kamu benar-benar kakeknya Xiao Bao, mana mungkin palsu. Lalu anakmu adalah, waktu ketemu dia di rumah sakit, aku langsung perintahin mereka buat tes DNA. Dia memang cucuku. Xiao Bao. Dia beneran kakekmu. Kemari, kemari, biar kakek peluk. Kemari, cucu kesayangan, cepat. Kesini, biar kakek peluk. Aduh. Nak, kakek beberapa hari ini, makan gak enak. Tidur gak nyenyak, akhirnya nemuin kamu juga. Begini saja, ikut kakek pulang. Kakek udah beliin kamu banyak banget hadiah. Kamu masih mau apa lagi? Kakek beliin semuanya buat kamu. Aku mau sama mami. Mbak Ye. Ya, begini saja. Mbak bawa anak ini pulang sama saya. Lagi pula, tempat ini juga udah nggak bisa ditinggali lagi. Ini nggak pantas. Oh, aku ngerti. Aku ngerti, Mbak merasa sekarang belum ada status. Ya, kalau begitu begini saja, saya atur dulu kalian, tinggal di rumah lain. Kalian berdua tenang dulu di sana. Di sini memang nggak aman. Lengan Xiao Bao nggak boleh terluka lagi. Kalau begitu, terima kasih ya. Baik, baik, baik. Halo, halo, Pak, bocah sialan. Sekarang Papa lagi pindahan barang cucunya Papa ke villa di pinggiran Beijing, biar mereka berdua bisa tenang dulu di sana. Kenapa nggak bawa cucunya pulang ke rumah keluarga? Anak itu harusnya sama ibunya, kan? Baik, sampai ketemu di villa pinggiran Beijing. Oh iya, Pak, keadaan keluarga kita spesial. Papa jangan bilang dulu siapa Papa ke dia. Papa ngerti. Pak Lu, Anda tidak mengizinkan Tuan Lu mengungkapkan identitas Anda, karena di satu sisi ada ibunya tuan muda kecil, di sisi lain ada asisten Ye. Anda tidak tahu harus memilih yang mana. Kamu banyak omong banget, sih. Ayo, Xiao Bao, lihat. Kita udah sampai di rumah. Selamat datang, tuan muda kecil. Wah, kakek. Rumah kakek besar dan bagus banget. Mulai sekarang, ini rumahmu, beneran. Aku boleh tinggal di sini selamanya. Nggak akan diusir siapapun lagi. Tentu saja, kamu cucu dari Lu Zhennan, pewaris tunggal keluarga Lu. Nanti rumah ini, perusahaan juga, semuanya. Semuanya milikmu. Asyik. Ayo, kita lihat ke dalam. Kok baru datang sekarang, macet? Kemari. Ayo ketemu cucuku. Kamu ayahku. Iya. Terus kenapa kamu ninggalin aku sama mami? Ayah yang salah. Kemari. Biar ayah peluk. Hah? Mami kamu mana? Mami aku pergi kerja.
Ayah kasih tahu kamu, perusahaan tempat mami kamu kerja itu nggak bener, nggak berperi kemanusiaan. Udah malam gini masih dipanggil suruh lembur. Bos perusahaan itu, ayah kasih tahu ya, dia itu manis banget. Kamu lagi pilek? Ya, kamu cepat jauhi cucuku, jangan sampai nularin dia. Pa, papa ngapain sih? Kamu diam dulu. Papa tanya kamu, kapan kamu nikahin ibunya? Pa, pernikahan itu bukan main-main. Kasih aku waktu buat mikir lagi. Apalagi yang mau dibahas. Ini satu-satunya penerus keluarga lu kita. Kamu nggak nikahin ibunya. Mau nikahin siapa? Dasar bocah. Nggak mau tanggung jawab. Ya, bukan. Tenang saja. Aku pasti tanggung jawab. Tapi tanggung jawab juga bukan. Cuma berarti harus nikah. Jangan nikah. Sayang. Sayang. Sayangmu itu nggak ada apa-apanya dibanding. Papa, pergi sana, pergi. Papa dengerin aku dulu. Pergi, 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 pergi. Dengerin aku dulu. Pa, dengerin aku. Pergi. Papa kok gini? Sih, pergi sana. Orang tua, pa. Pikirin dulu baru ketemu Xiao Bao. Pergi. Papa pergi sana. Orang tua ini, benar-benar nggak masuk akal. Temperamennya. Xiao Bao. Tadi itu anakku namanya Xiao Bao. Anaknya asisten Ye, juga namanya Xiao Bao. Bos, ibunya tuan muda kecil, jangan-jangan asisten Ye. Bos, kok kesini? Bukan, aku pernah ketemu anaknya asisten Ye, bukan Xiao Bao. Ayo pergi, baik. Kok dia kayak? Nggak ada apa-apa. Ya, asisten Ye, terima kasih ya. Kemarin udah cuti, masih mau datang bantuin aku. Nggak apa-apa. Bos, ada perintah, asisten Y. 3 dokumen ini tolong dirapikan. Bentar lagi mau dipakai rapat. Baik. Ye Seng Seng, jangan banyak pikiran. Ya. Halo, Sekretaris Song. Palu nggak ada hubungan spesial sama Ye Seng Seng. Kayaknya Kak Jin Chen sama sekali nggak tertarik sama dia. Kamu pikirin cara buat usir Ye Seng Seng dari perusahaan. Aku kasih kamu 200.000. Baik. Tunggu kabar baik dariku aja. Beres. Udah selesai. Udah. Dokumenku mana?